Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Sayudi, NIM 205231169, mahasiswa Perbankan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti lahir dengan sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Dari segi sejarah tersebut juga namanya Giyanti. Tempat perjanjian tersebut kini ada di daerah Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk merendamkan konflik yang telah terjadi berlarut-larut pada masa silam. Pasca perpindahan Keraton Kartasura, ketika itu Mangkubumi yang membantu Mangkubuwana dalam meredakan konflik mendapatkan sebuah hadiah, yakni sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, adanya luas tanah yang tidak seimbang menimbulkan konflik. Salah satu pangeran merasa tidak adil atas pembagian tanah tersebut kepada Jenderal Van Baron Imhoff. Secara tertutup, Karting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi untuk mengamankan daerah operasionalnya. Pada tanggal 13 September 1754, nota kesepahaman antara Belanda VOC dan Mangkubumi telah terlaksanakan. Nota tersebut berisi bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Surat pernyataan itu disampaikan Mangkubuwono III kepada Gubernur Jenderal Jacob Moschel. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian ini menjadi sebuah pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau sering disebut dengan istilah Palia Nagari. Akan tetapi, terbelahnya Jawa tersebut tidak seketika pasca perjanjian Giyanti. Butuh proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya. Surakarta dengan Jogja adatnya pun hanya sedikit yang membedakan antara wilayah, keris, tata bahasa, dan adat. Pembagian sengaja diacak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasca VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di daerah Yogyakarta. Sekian bertahun-tahun perang, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga tahun 1757. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali. Telah disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Keterbelahan Jawa ini hari demi hari juga belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, tanah Jawa dibagi menjadi 4 bagian dengan model yang berbeda. Hal inilah menjadikan Jawa berupa ragam. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.